Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionia Marta Putri. Hukum pengangkutan laut 1.2 pengertian, 1.3 perjanjian pengangkutan, 1.4 sifat perjanjian pengangkutan, 1.5 perjanjian pengangkutan menganut asas konsensualisme, 1.6 hak dan kewajiban pengangkutan atau pengirim, 1.7 pengusaha kapal, 1.8 biaya pengangkutan, dan 1.9 penerima tidak penting. Pengertian hukum pengangkutan laut. Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan suatu barang atau penumpang dari tempat satu ke tempat yang lainnya, atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Undang Pelayaran UU Pelayaran menyebutkan pengangkutan laut yang digunakan suatu istilah angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal. Pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan bagi Indonesia. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan. Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi jasa pengangkutan dan penikmat jasa. Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya, terutama pada saat pelayaran dan selama dalam pengangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pidu Sifiwariza. Saya ingin menjelaskan tentang perjanjian pengangkutan. Pengertian perjanjian yang didefinisikan dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian pengangkutan terdapat dalam pasal 466 KUHD, yaitu berisi perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Di lain pihak, pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fironis Agustin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perjanjian pengangkutan. Nah, dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti menurut sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus secara tertulis. Cukup dengan lisan saja, asalkan ada persesuaian kehendak atau konsensus. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan atau konsensus di antara para pihak. Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa dokumen atau surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dengan pengangkut atau nahkoda. Sebetulnya tanpa dokumen atau surat angkutan, apabila sudah tercapainya persetujuan kehendak, maka perjanjian kedua belah pihak telah ada. Sehingga dokumen atau surat angkutan hanya merupakan bukti belaka yang dinyatakan mengikat, bukan hanya ketika dokumen atau surat angkutan tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspeditur. Selanjutnya ada sifat perjanjian pengangkutan. Yang pertama, pelayanan berkala. Artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap atau hanya kadangkala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1601 KUH Perdata. Ya, campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran, yakni perjanjian melakukan pekerjaan atau pelayanan berkala dan perjanjian penyimpanan. Unsur pelayanan berkala berada pada pasal 1601B KUH Perdata. Dan unsur penyimpanan berada pada pasal 468 ayat 1 KUHD. Perjanjian pengangkutan menganut asas konsensualisme. Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis.
Sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam kenyataannya, hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis, tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis, melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan di antara pihak-pihak itu ada. Perjanjian pengangkutan tidak dibuat tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan dalam undang-undang. Mereka hanya menunjukkan atau menerapkan ketentuan undang-undang. Dengan adanya konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat. Hak dan kewajiban pengangkut. A. Kewajiban pengangkut. B. Kewajiban pengirim. C. Hak pengangkut. D. Hak pengirim. Kewajiban dan hak pengangkut. A. Kewajiban pengangkut. Mengenai kewajiban pengangkut diatur dalam pasal 468, pasal 521, dan pasal 522 KUHD. Pasal 468 KUHD menyatakan bahwa dalam persetujuan pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut. Pasal 521 KUHD menjelaskan bahwa pengangkutan dalam arti ini adalah barang siapa yang baik dengan suatu charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengingatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Yang B. Hak pengangkut. Hak pengangkut ialah menerima ongkos pengangkutan sesuai apa yang diperjanjikan di dalam BL, Bill of Lading, merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan. Pemegang BL mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam BL, walaupun perjanjiannya dibuat secara terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Rahma dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban pengirim, hak pengirim, dan pengusaha kapal. Kewajiban dan hak pengirim. Pengirim atau penerima barang yang akan menggunakan jasa pengangkutan laut tinggal membayar ongkos barang yang akan diangkut sesuai ketentuan yang disebutkan dalam surat muatan. Yang disebutnya dengan pembayaran ongkos atau biaya angkut. Di sisi lain, dia juga memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimnya atau akan diterimanya dengan keadaan selamat atau tidak memiliki kerusakan apapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengusaha kapal. Pada KUHD, pasal 320 mendefinisikan pengusaha kapal adalah dia yang mengoperasikan kapal untuk pelayaran di laut yang dikemudikan sendiri atau oleh seorang nahkoda yang dipekerjakan di bawah perintahnya. Dari rumusan ini, bahwa pemilik kapal tidak perlu memiliki kapal sendiri, namun yang bersangkutan mengoperasikan kapal di laut. Untuk memperoleh kapal boleh mencatat kapal untuk dioperasikan. KUHD pasal 321, pengusaha adalah terikat oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapalnya di dalam jabatan mereka dalam lingkungan kekuasaan mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang biaya pengangkutan. Pada prinsipnya, struktur dan golongan tarif angkutan ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan badan penyelenggara pengangkutan secara seimbang. Menurut undang-undang, pada angkutan barang, biaya angkutan biasanya dibayar setelah barang sampai pada tujuan, kecuali di perjanjian lain. Sedangkan untuk angkutan penumpang atau orang, biaya angkutan harus dibayar terlebih dahulu. Dengan demikian, azasnya dalam pengangkutan tersebut, semua biaya angkutan dibayar terlebih dahulu, kecuali di perjanjian lain.